Bismillahirrahmanirrahim. Risalatu ahli sunnah wal jamaah fi hadis mauta wa asratis sa'ah wa bayani mafhumi ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang berjudul Risalah, surat ini berarti ya, tentang ahli sunnah wal jamaah, termasuk tentang hadis yang berkenaan dengan orang mati, tanda-tanda kiamat, dan penjelasan tentang pemahaman ahli sunnah dan juga bid'ah. Kitab ini disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Ar-Ra'isul Akbar li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, yang saat itu beliau adalah Ra'isul Akbar, bahkan juga muassis dari Nahdlatul Ulama. Kitab ini adalah kitab yang kemudian ada catatan, ada tamhidnya. Saya baca ini dari Dzurriyyah beliau Muhammad Ishaq Hadid. Ini ada tamhid, ada catatan-catatannya yang disusun oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukron ala nawali, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Fahada kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa asratis sa'ah wa syai'an minal kalam ala bayani sunnah wal bid'ah wa syai'an minal ahadis biqasdin nasihah wa ilallahil karim amada akfal intihal ayan fa'abi nafsi wa amsali minal juhal wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhil karim innahu jawadun ra'ufur rahim. Wa hadha awanus syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Ini kata pengantarnya beliau, yang diawali dengan bismillah dan alhamdulillah, sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Nah, di kitab ini Hasyim Asy'ari meletakkan beberapa yang berkenaan dengan hadis orang mati bahkan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Dan yang lain adalah perbincangan tentang penjelasan sunnah dan bid'ah. Kemudian yang lain beberapa hadis yang dimaksudkan untuk nasihat, dan seterusnya. Bismillah, faslun, utawi iki guna pasal atau pasal sebiji fi bayani sunnah wal bid'ah, penjelasan tentang sunnah dan bid'ah.
as-sunnatu bidhammi wa tasdidi kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyah. Kata sunnah yang menggunakan dhammah dan tasdid, as-sunnah berarti sebagaimana dikatakan oleh Abul Baqa dalam kuliahnya itu, secara bahasa maknanya adalah jalan, tariqah. Meskipun jalan itu bisa jadi tidak diridhoi, secara bahasa artinya jalan atau sesuatu yang ditempuh. Wa syar'an, dan secara syara adalah ismun lit tariqatil mardiyah al maslukah fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa ilmun fid din as-sahabah radhiyallahu anhum, dan seperti qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah yang namanya sunnah atau secara syar'i yang namanya sunnah adalah nama untuk jalan yang diridhoi, yang ditempuh berkenaan dengan agama, dan ini ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selain Rasulullah, yang memang ini berkenaan dengan hal-hal yang persoalan agama. Nah, orang lain yang selain Rasulullah antara lain adalah seperti sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Qol Rasulullah, alaikum, atas kamu semua atau wajib atas kamu semua, bisunnati, untuk memegangi sunnahku Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya pengganti-penggantiku yang cerdas-cerdas sesudahku. Al-khulafa ar-rasyidun biasa disematkan kepada penggantinya Rasulullah di Madinah, yang penyebutan ini biasanya menyebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ar-Rasyidin, ya ini kebetulan dibaca Ar-Rasyidin karena posisinya majrur. Majrurnya karena menjadi sifat dari Al-Khulafa, dan Al-Khulafa itu laki-laki, maka ini jamak menjadi sifat dari jamak laki-laki. Al-khulafanya bentuknya isim taksir, ar-rasyidin bentuknya isim jamak mudzakkar salim. Wa irfan atau wa urfan, secara uruf, ma wadhaba alaihi muqtadi, ma wadhaba alaihi muqtada nabiyyan kana awwaliyan. Wasunni mansubun ila sunnah hatfuta linisbah. Secara adat, secara tradisi, secara uruf, sesuatu yang dibiasakan, ya, baik posisinya sebagai nabi ataupun sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau wali itu yang dicintai. Kemudian as-sunni, ini kata sunnah, kemudian ada ya di belakangnya. Nah, ini disambungkan. Jadi as-sunni itu artinya dia nyambung kepada sunnah, orang-orang yang melaksanakan sunnah. Dan kemudian ada tak marbutohnya yang dihilangkan, kemudian diikuti dengan ya-nya untuk nisbah. Jadi menuju pada orang-orang yang mengikuti sunnah. Wal bid'atu, dan atau bid'ah, kama qala asy-syekh Zarruq fi 'iddatil murid, syar'an ihdatsu amrin fid din yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu, sawa'un akana bisurah
au bil haqiqah. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Bid'ah itu sebagaimana diterangkan oleh Syekh Zarruq dalam kitab Iddatul Murid, secara syar'i adalah membuat sesuatu yang baru berkenaan dengan agama, atau yang membuat-buat sesuatu yang baru di dalam agama, baik yang menyerupai ataupun bahkan dan juga yang tidak agama sama sekali, baik secara tampilannya maupun hakikatnya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam persoalan kita, terutama persoalan agama, ini adalah laisa minhu, yang tidak bagian dari agama sebetulnya, maka yang demikian fahuwa raddun, ini sesuatu yang tertolak. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan sesuatu yang dibikin-bikin baru gitu. Jadi dulunya nggak ada dan dibikin-bikin, itu namanya bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama rahimahumullah annal makna fil haditsin al-mazkurin raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan wala mutlaqal ahdas iz qad tanawalathu asy-syari'ah bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu maqisan alaiha. Para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa makna yang berkenaan dengan sesuatu yang baru yang disebutkan itu, ini kembali kepada pengubahan hukum dengan satu iktikad tertentu yang sebetulnya bukan untuk diniatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Asy-Syariah sudah memberikan yang sifatnya usul, yang sifatnya pokok-pokok agama itu. Maka kemudian yang demikian ini urusannya nanti yang berkenaan dengan furu, dan kemudian ada soal-soal yang berkenaan dengan perkiasan. Qala wa mawazinuha thalathatun. Qala, dan kemudian mengatakan para ulama itu, mawazinuha standarnya, timbangannya itu ada 3. Al-awalu, yang pertama, ayang dura fil amri al-muhtasi, atau ayung doro juga bisa ya. Ini dilihat sebagai perkara yang memang diada-adakan baru, yang sebelumnya tidak ada. Fa in syahidalahu muqdhamas syari'ah wa asluha falaisa bibid'atin. Apabila kemudian ini disaksikan oleh banyak sebagian besar dari syariat dan aslunya syariah, maka yang demikian ini bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Kalau ini sesuatu yang melawan, yang bertentangan dengan yang sedemikian tadi, yang urusannya muqdham syariah dan aslu syariah dengan segala macam bentuknya, maka yang demikian hukumnya batal dan menyesatkan atau sesat. Dolal sesat, kalau mudil menyesatkan.
Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanawalathu asy-syubhah wa istawat fihi al-wujuh iktabarat wujuhu wa huwa tarjihu min dalika raja'at ilaihi. Nah, ketika kemudian ini ada atau dikembalikan kepada dalil-dalil tertentu dan kemudian ada penyerupaan dengan dalil-dalil itu, ada itibar tentang wajah-wajah yang demikian ini, maka ini secara rojih ini seperti kembali kepada dalil-dalil tersebut. Artinya apa? Maka tanda yang pertama itu memang ya tertolak secara mayoritas menurut beberapa dalil. Dan kalau ini masih dalam cakupan di dalam mu'dhamnya syariah dan aslu syariah, maka bukan bid'ah. Wal mizanu tsani, kemudian timbangan yang kedua atau standar yang kedua ini agak panjang. Ittibaru qawaidil a'immah was salaful ummah al-amilina bi tariqis sunnah. Iktibar terhadap kaidah-kaidah a'immah, ya, beberapa imam dan salaful ummah dan umat-umat terdahulu yang menjalankan jalan sunnah, tariqus sunnah. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bi. Dan sesuatu yang bertentangan dengan qawaidul a'immah dan salaful ummah yang tadi itu dengan semua bentuknya, maka tidak dianggap. Wa ma wafaqa usulahu fahuwa haqqun. Dan yang sesuai dengan dasar-dasar asas-asas qawaid tadi, maka yang demikian ini adalah benar. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan, meskipun secara far'inya atau aslinya kemudian bertentangan. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Maka ini kembali menjadi segala sesuatu yang mengikuti asal dan dalilnya. Waqad waqa'a min qawaidihim anna ma'amila bihi as-salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihhu ayyakuna bid'an wala madhmuman. Dan sesuatu yang kemudian masih jatuh dari kaidah-kaidah itu atau kemudian tidak bertentangan, maka yang dilakukan oleh salaf, orang-orang terdahulu dan orang yang mengikutinya yang baru, maka ini tidak sah untuk disebut bid'ah atau sesuatu yang madmum, yang tercela. Wa ma tarakuhu bikulli wajhin wadihun la yasihhu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Dan segala sesuatu yang mudah ditinggalkan oleh salaf dan khalaf yang tadi itu dalam semua bentuk bentuknya, maka yang demikian secara jelas tidak sah untuk disebut sunnah dan sesuatu yang terpuji. Kebalikannya yang tadi bid'ah dan madhmum. Dan berikutnya wama asbutu aslahu walam yarid anhum fi'lahu faqala Malik bid'atun li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Nah, berikutnya ini kemudian ada beberapa penjelasan dari para imam madhab tentang bid'ah tadi. Nah, maka yang kemudian mereka menetapkan asalnya, jadi asalnya tidak berubah dan tidak bertentangan perbuatannya dengan itu.
yang perbuatannya kemudian bertentangan dengan itu, maka Imam Malik menyebutnya itu namanya bid'ah. Karena mereka tidak meninggalkannya kecuali perkara yang menurut mereka masuk di dalam hal tersebut. Wa qala Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i laisa bid'atin, tetapi menurut Imam Syafi'i yang begini ini tidak bid'ah. Wa illam ya'mal bi as-salafu li antarakahum lil amali bihi qad yakunu li'udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu wal ahkamu ma'khudatun minasyari' wa qad athbatahu wa ikhtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnah ma'aridun wala subhatun faqala Malik bid'ah. Nah, jadi ini perbincangan tentang bid'ah dan tidak. Ada beberapa perbedaan pandangan memang antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Perlu diketahui bahwa Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Meskipun nanti ada penjelasannya, Imam Malik itu kan lahir tahun 93 Hijriah dan wafatnya ada yang menyebut 170 Hijriah, ada yang menyebut 160 Hijriah. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah. Artinya kalau misalnya tahun 160 Hijriah Imam Malik wafat, maka Imam Syafi'i berguru berarti masih anak-anak 10 tahun. Tetapi memang catatannya Imam Syafi'i itu anak-anak ketika usia 6 tahun beliau sudah hafal Quran, dan setelah itu beliau menghafalkan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu sebetulnya kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik. Apapun yang terjadi bahwa Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Dan pada Imam Malik lah Imam Syafi'i berguru hal-hal yang berkenaan dengan hadis, hal-hal yang berkenaan dengan an-naqlu, yang berkenaan dengan dalil hadis, hal-hal yang berkenaan dengan yang sifatnya nakal itu beliau lebih banyak berguru pada Imam Malik. Imam Malik tinggalnya di Madinah sejak lahir sampai beliau wafat. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Palestina. Berarti harus jalan sedemikian rupa untuk belajar sampai di Imam Malik di Madinah. Meskipun nanti Imam Syafi'i juga belajar kepada muridnya Imam Hanafi itu di Irak, ya, di Baghdad atau Kufah. Muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Syafi'i ini sekaligus juga cucu muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi lahirnya tahun 80 Hijriah. Nah, ya. Lagi. Ya, soal ini bid'ah dan Imam Syafi'i mengatakan tidak bid'ah, ada beberapa pandangan. Wa istanada li hadisin, dan ini kemudian mengambil dasar salah satu hadis, ma taraktuhu lakum fahuwa afwun, sesuatu yang aku tidak mencegahnya untuk kamu, maka yang demikian ini dimaafkan atau bukan sesuatu yang tertolak. Nah, perlu diingat, tentu tidak mungkin Imam Syafi'i itu membuka Sahih Bukhari, mustahil. Kenapa mustahil? Karena Imam Bukhari-nya belum lahir. Imam Bukhari itu lahirnya sudah hampir tahun 200 Hijriah. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah. Maka ketika Imam Bukhari nyusun Sahih Bukhari, itu Imam Syafi'i sudah seto. Maka mustahil Imam Syafi'i buka Sahih Bukhari. Jangan tiru. Dan yang pasti lagi adalah
Imam Bukhari justru belajar kepada Imam Syafi'i meskipun tidak langsung. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang tokoh yang mendapatkan gelar Nasirus Sunnah atau penolong sunnah. Ini saking hebatnya. Tapi ini ada kisah sedikitnya. Jadi zamannya Imam Hanafi beredar hadis luar biasa. Banyak orang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah dan menyebut ini hadis. Contoh aja misalnya ada orang senang makan terong dan nyebut Rasulullah dulu senang terong. Tapi ini masanya dengan wafatnya Rasul kan nggak jauh, gitu. Meyakinkan lah situasi. Nah, tetapi kemudian peredarannya luar biasa. Sehingga pada masa Imam Malik kemudian menyebut, kalau beliau diberitahu oleh seseorang bahwa Rasulullah pernah begini, Rasulullah pernah mengucap ini dan seterusnya, maka Imam Malik akan bertanya, siapa yang ngasih tahu? Terus yang ngasih tahu itu siapa yang ngasih tahu lagi? Yang ngasih tahu itu siapa yang ngasih tahu lagi? Sudah ketemu Rasulullah, nggak usah panjang-panjang. Karena Imam Malik jaraknya dengan wafatnya Rasul hanya 83 tahun. Itu ya 2 zaman lah ya. Karena kalau misalnya umurnya umatnya Nabi Muhammad itu 60 tahun udah ketemu Nabi itu. Karena Imam Malik itu tabi'in. Beliau belajar kepada tabi'in. Tabi'innya belajar kepada Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Umar dan Ibnu Abbas belajar langsung kepada Rasulullah. Jadi sangat dekat. Nah, kata Imam Malik, kalau yang meriwayatkan itu ketemunya cuma satu, kemudian di atasnya satu lagi, di atasnya satu lagi sampai ketemu Rasul kok satu, maka ini disebut dengan hadis ahad. Kata Imam Malik, kalau ini harus dilihat. Kalau orang-orang Madinah banyak yang nggak melakukan seperti itu, maka Imam Malik akan menolak hadis ahad. Beliau memilih amalu ahli Madinah, nggak mengherankan beliau hidup di Madinah sejak kecil. Orang-orang Madinah kalau banyak melakukan sesuatu itu, ini artinya dulu Rasulullah ngajari. Jadi kalau ada satu orang kok ngomong Rasul melakukan ini kok bertentangan, ya udahlah nggak dipilih oleh Imam Malik. Sehingga dan situasinya ada beberapa, kalau orang nyebut hadis dan rawinya satu itu banyak tertolak. Sehingga hadir Imam Syafi'i. Ada banyak orang yang skeptis kemudian untuk menolak hadis. Padahal hadis yang hari ini kita baca itu rata-rata hadis ahad. Cek aja nanti kitab-kitab hadis berapa rawi di setiap generasinya. Paling ketemunya 1 atau 2. Lebih dari itu jarang sekali, gitu ya. Nah maka ya banyak sekali namanya hadis mutawatir, yaitu kedudukannya qat'iyul wurud. Tapi yang selebihnya ya dhaniyul wurud. Nah, saya perlu menyampaikan sebelum menjelaskan tentang posisi bid'ah. Dan kalau nyebut hadis, Imam Syafi'i berlandaskan hadis itu ya beliau sendiri rawinya. Karena Imam Syafi'i itu juga menyusun hadis yang nanti oleh muridnya dituliskan, ini qaulnya Imam Syafi'i, rawinya Imam Syafi'i. Kitab hadisnya namanya Musnad Asy-Syafi'i. Gitu ya. Imam Bukhari saya sebut belajar kepada Imam Syafi'i itu ketika Imam Syafi'i menyebut bisa jadi rawi yang satu itu diterima, tapi punya syarat. Syaratnya adalah pertama ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Artinya sanadnya bersambung itu ya ketemu bener dan dapat bener langsung. Kalau enggak tidak ittasala sanaduhu, meskipun syarat cara sanadnya nyambung itu macam-macam. Ada yang akhbarona, ada yang haddatsana, ada yang sami'tu yaqul, ada yang macam-macam, ada yang an saja. Itu soal lain, tapi nyambung sanadnya itu harus. Sehingga misalnya ada seseorang yang mengatakan kepada Imam Syafi'i A, maka pasti, dan ini menyebut dari Rasul, maka Imam Syafi'i akan ngecek ini yang ngasih tahu sebelumnya siapa, ini ketemu enggak gitu. Kalau enggak ya terputus sanadnya.
berikutnya lagi ketemu nggak? Kalau enggak ya terputus. Gimana cara taunya lagi? Wong generasi berikutnya kan udah nggak ketemu. Maka lihat kapan lahir, kapan wafat. Kok ada antar rawi A ke B, A wafatnya tahun misalnya nih 100 Hijriah, kemudian B-nya baru lahir tahun 101 Hijriah, ini pasti terputus, tidak kita sholat sanadu. Nah karena situasi itu maka buahnya akhirnya hadis-hadis akad akhirnya bisa diterima lagi gitu. Maka Imam Syafi'i dikenal dengan nama Nasirus Sunnah. Nah itu diteruskan oleh Imam Bukhari. Lo nyeleksi hadis itu mau 1, mau 2, mau 3 rawinya gak ada masalah, asal mengikuti seperti yang Imam Syafi'i dulu pernah terapkan, sanadnya nyambung. Ditambahi juga orang yang ini kan sudah antar generasi dan gak ada tulisan. Karena Rasulullah itu masa-masa awal melarang menuliskan sesuatu siwal Quran kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran diperintah, tapi kalau enggak, bahkan Rasul pernah langsung nyebut la taktubu anni siwal Quran. Jangan menulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Nah baru nanti agak-agak akhir sudah jelas, oh Quran ini posisinya, yang ini bukan Quran, maka Rasul. Tapi kalau menyampaikan kepada yang lain Rasul memerintah. Kalau menulis enggak, Quran ditulis gitu. Sampai kemudian membolehkan itu. Tapi pada masa Rasul kan enggak ada kitab hadis. Catatan hadis ya, kalaupun ada nggak sampai ke kita, nggak ada. Qurannya aja, mushafnya kan banyak penulisnya. Maka masahif sebutannya, tidak fi mushafin wahidin tapi fi masahif. Sampai mana sih? Nah, saya kira itu dulu. Nanti saya minta supaya ini diteruskan teman-teman. Dan kita nanti akan nyambung kepada beberapa penjelasan yang lain yang berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti berikutnya lebih jelas tidak hanya secara konsep, tapi di pasal berikutnya yang mulai menjelaskan situasi kontekstualnya itu ketika Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan bibayani tamassuki ahli jauh bimadhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi jawi wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudin fi hadzal zaman. Ketika zamannya Mbah Hasyim Asy'ari di tanah Jawa, atau kalau menyebut Jawi pada masa itu ya Indonesia, berarti Nusantara. Karena orang-orang yang dari Nusantara ketika ada di Mekah sana, mereka embel-embel gelarnya itu bukan Al-Indonesi, karena Indonesianya belum lahir, tapi Al-Jawi. Bahkan yang Kalimantan pun disebutnya Al-Jawi awal-awal itu, saking kuatnya pada masa itu, sehingga bahkan tulisan Arapegon pun sampai hari ini disebut dengan Jawi. Nah, itu situasinya. Orang Malaysia pun juga kenal huruf Jawi. Nggak ada pegon Malaysia, nggak adanya pegon Jawi. Saya kira begitu, dan saya harap ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Saya harus izin dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Bidini wa dunya wal akhirah. Silakan kalau ini mau dilanjutkan, dari saya cukup. Wa taufiq ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.